yang ingin meluangkan waktu untuk hadir di acara belajar ini. Kurang lebihnya seperti saja. Sekarang benar-benar sudah diawasi langsung secara alami. Jadi pemerintah pusat maupun provinsi secara kabupaten tinggal membuka website terbuka situ terpapar APBDes dan pelaporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang saya hormati Pak Sekdes, pelatihan untuk kewirausahaan bagi pemuda di Desa Darulama dan seluruh peserta pelatihan yang berhasil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi, nanti belajar bersama di kegiatan pelatihan Budik Jambor pada hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi. Istilahnya narasumber, tapi bukan berarti saya yang paling tahu di sini ya. Kita nanti sharing pengalaman. Ini sesuai dengan disposisi dari Bapak, dari Ibu Kepala Dinas. Ada surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan narasumber, dan beliau memberikan disposisi kepada saya untuk mengisi. Kebetulan saya adalah penyuluh perikanan untuk wilayah Belakamba, salah satunya di Desa Banjaratma. Saya sehari-hari di pos penyuluhan perikanan di Belakamba, tapi di samping kirinya BPP Belakamba yang untuk pertanian. Harus, ya Pak. Pak Agus Kusuwangi, kepala BPP-nya. Kalau saya sebelah kirinya Pak yang gedung biru di pos penyuluhan. Jadi nanti monggo teman-teman yang mau berkonsultasi lebih lanjut, ngobrol tentang perikanan selain Budik Jambor, silakan bisa ke pos penyuluhan di sana. Bukan cuma saya, nanti ada teman-teman penyuluh yang lain yang punya pengalaman lebih banyak dari saya, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut di sana. Saya diminta untuk memberikan materi Budik Jambor ya. Nanti juga ada prakteknya. Nanti teman-teman yang praktek ya. Itu kan sudah ada materi yang saya bagikan. Nah kira-kira seperti itulah Budik Jambor. Tapi nggak ada salahnya kita mulai di sini, teman-teman. Ya ini profil saya tadi sudah disampaikan. Ini adalah sumber materi yang saya ambil, ada dari tim KKN UNM Malang ya. Dari cyber extensionnya pertanian, ada beberapa dari masalah online. Lanjut. Nah ini contoh Budik Jambor. Ada yang memanfaatkan tutupnya sebagai tempat gelas plastiknya, ada yang dicangkalkan langsung pakai kawat seperti itu. Silakan nanti dipilih mana yang paling gampang. Sedikit penjelasan tentang Budik Jambor. Budik Jambor itu sendiri singkatan dari budidaya ikan dalam ember ya. Kalau lele itu salah satunya lele. Bisa nanti jenis-jenis ikan yang lain. Tapi yang lebih dikenal Budik Jambor itu adalah budidaya ikan dalam ember. Ini dikenalkan oleh Bapak Juri Nursanti SPNSI, beliau dosen di Politeknik Negeri Lampung. Ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik. Sebelumnya kan kita lebih mengenal aquaponik ya. Aquaponik itu budidaya tanaman, tapi langsung dengan menggunakan media air. Sebelumnya air itu kan tidak dimanfaatkan untuk budidaya ikan ya, untuk disaring. Nah sekarang air itu sendiri dimanfaatkan untuk budidaya ikan dulu. Budik Jambor ini dapat meningkatkan perekonomian serta ketahanan pangan Anda. Maksudnya Budik Jambor ini kan tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk bisnis ya, usaha, karena dalam satu ember itu kan hanya ada paling antara 30 sampai 100 ekor. Kalau kita panen ukuran 10 kan paling
paling banyak 10 kilo. Kalau kita jual ya paling dapat berapa. Jadi tujuan utamanya kan untuk ketahanan pangan, maksudnya dalam keluarga Anda itu barangkali untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga bisa diambil dari situ. Ya. Nah sekarang kenapa budidaya yang pertama dapat dilakukan di lahan sempit. Ya. Yang memakai ember itu yang kalau di sini tadi yang 60 liter nih, 60 liter tidak membutuhkan lahan yang luas ya, paling berapa meter, tidak ada 1 meter persegi gitu ya. Jadi bisa dilakukan di lahan yang sempit, tidak memerlukan banyak air. Embernya dia ukurannya 60 liter, tapi tidak mungkin kita isi 60 liter karena nanti lelenya akan keluar. Nanti akan kita sisa mungkin hanya sekitar 40 atau 50 liter yang kita isi. Relatif murah dan mudah, ya karena tidak banyak. Lelenya mungkin kalau kita isi 30 ekor, 1 ekor harganya 500 mungkin ya 15.000. Pakannya mungkin tidak ada 1 kilo. 1 kilo pakan lele ya bisa 12.000 ya. Kalau untuk benih sayur ya lebih murah lagi nanti. Makanya mudah karena medianya kecil ya, lebih mudah kita pantau. Misalkan lelenya nanti kelihatan nafsu makannya kurang, kita bisa gampang untuk mengurangi pon atau mengganti airnya itu gampang. Beda dengan kolam yang luasannya luas. Sumber protein dari ikan dan sayuran ya itu tadi, sebagai lelenya itu nanti sebagai sumber protein hewani, dan sayuran yang kita tanam juga bisa sebagai sumber protein. Limbah sisa kotoran dan pakan bisa untuk pupuk tanaman. Nah ini kembali tadi ke aquaponik. Kalau aquaponik itu kan hanya disaring, akhirnya digunakan untuk menyiram kembali. Tapi untuk budidaya itu kan karena ini medianya plastik ya, jadi kotoran dan sisa pakan itu tidak bisa terurai secara alami. Jadi mau tidak mau itu harus kita buang. Padahal itu kan bisa sebagai sumber pupuk, karena sebenarnya bagus untuk tanaman. Ada yang sudah terurai menjadi unsur-unsur kimia yang itu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi nanti kalau kita melakukan sifon, pengurangan airnya di bawah, nanti air kotornya keluar bersama kotoran dan sisa makan, itu bisa kita langsung siramkan ke tanaman. Jadi bisa untuk sebagai pupuk. Tanpa listrik dalam pergantian air ya ini relatif sebenarnya. Kalau hanya 1 ember kita lakukan secara gravitasi bisa. Tapi kalau kita pengen yang praktis ya kita bisa pasang pompa. Kalau pasang pompa berarti butuh listrik. Tapi kalau tidak pasang pompa, hanya sekedar gravitasi biasa, seperti biasa, ya tidak memerlukan listrik. Dapat dipindahkan ya. Nanti kan dalam pemeliharaannya tetap walaupun dalam ember ini diusahakan di ruang terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Nah, nanti tinggal menyesuaikan di tempat menengah di rumah itu kira-kira mana yang terkena matahari, bisa kita tinggal pindahkan karena tidak terlalu berat. Dapat menjadi kulkas hidup, nah, maksudnya kita bisa memanennya itu secara bertahap. Misalkan hari ini kita butuh goreng 2 ekor ya kita ambil 2 ekor saja. Tidak harus langsung semuanya. Kalau mau bertahap itu maksudnya kulkas hidup. Atau hari ini kita mau masak, besok ya tetap jadi kolam utuh, ya dia tetap utuh. Nah ini tadi seperti yang saya bilang, bukan cuma lele yang bisa digunakan untuk budidaya di ember ini, bisa ikan gabus, patin, gurame, nilam, atau yang lainnya. Ini kenapa lele yang lebih ramai yang digunakan ya, lebih sering digunakan ya karena lele itu lebih mempunyai daya tahan tubuh yang lebih bagus untuk di perairan yang tidak terlalu luas ya. Dan
dan dia juga punya alat pernapasan tambahan sebenarnya. Misalkan dalam suatu kondisi perairan yang oksigennya terbatas, dia masih bisa hidup. Cuma ya itu sebenarnya hal yang pengen dihindari, jangan sampai lele itu menggunakan itu alat pernapasan tambahannya, karena untuk melakukan itu dia harus mengeluarkan energi yang banyak untuk melakukan pernapasan menggunakan alat tambahan itu. Padahal kan kita ingin kalau kita memberi makan pengennya menjadi daging yang lelenya seperti gede, tapi kalau nanti dipaksa lelenya untuk menggunakan alat pernapasan tambahannya, ya dia akan lambat perkembangannya. Jenis sayurnya bisa kangkung, pokcoy, sawi, tomat, atau cabai. Nah, ini alat dan bahannya di materi yang sudah saya buat panitia berikan juga sudah ada. Alatnya yang pertama adalah ember, ukurannya bisa dari 15 sampai 80 liter. Kalau saya menyarankan yang besar lah, kalau terlalu kecil kasihan juga ikannya. Kalau yang ada di sini 60 liter, oke. Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, ya karena ini kan outdoor ya, nanti taruh di luar terkena hujan, panas, ya diusahakan yang ada bahannya ya, biar nggak cepat pecah. Gitu. Ember cukup tinggi agar kan tidak mudah melompat. Ya. Nanti dari ember yang ukurannya 60 liter tidak disentuh ya, nanti dikasih jarak nanti 20 cm agar lelenya itu tidak keluar. Kenapa sih lele keluar ya? Faktor utamanya adalah kekurangan pakan ya. Kalau dia kurang pakan otomatis dia akan keluar mencari pakan yang lain, itu kan penting ya. Kita kan kayak gitu. Maka kita usahakan nanti dan memang harus agar pakannya itu tercukupi. Tapi juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti airnya cepat rusak, kotor, lelenya juga stres. Nah ini diatur, ada hitung-hitungannya. Gelas plastik, ini gelas plastik untuk media tanaman sayurnya ya. Ada kawat itu untuk menggantungkan gelas plastik di embernya, ada tang untuk memotong kawatnya, dan solder. Soldernya untuk membuat lubang di gelas, lubang di embernya untuk tempat menggantungkan gelasnya. Bahannya ada bibit ikan, hari ini berarti lele, hari ini ada bibit lelenya, bibit sayur, marokol atau arang, atau arang dari batok kelapa juga bisa. Ini sebagai media tanam dari sayurnya itu, bisa pakai rokol, bisa pakai arang batok kelapa. Ini langkah-langkah pembuatannya. Nanti setelah dari ini teman-teman nanti dipahami ya. Nanti saya harapannya bukan saya yang praktek, tapi nanti teman-teman yang praktek. Kalau saya sudah pernah. Kalau saya yang praktek berarti nanti saya terus yang bisa. Nanti biar teman-teman sekalian praktek di sini, yang mana yang paling enak untuk dilaksanakan, tidak akan dipakai nanti. Di lembar itu juga ada. Nanti kita siapkan embernya sesuai dengan kriteria di atas, seperti yang ukurannya antara 15 sampai 80 liter, yang kuat dan yang tinggi. Buat lubang dengan spasi lebih kecil dari ukuran gelas secara melingkar ini kalau kita memanfaatkan tutupnya. Jadi kalau kita tidak memakai kawat untuk mencantolkan, kita akan menggunakan tutupnya, maka itu tutupnya harus dilubangi untuk tempat kita naruh gelasnya. Maksudnya seperti itu. Buat 10 sampai 15 lubang di samping dan bawah gelas plastik. Ini untuk, kalau di bawah gelas plastik berarti untuk masuknya air ke media tanam itu. Kalau yang di samping itu nanti untuk mencantolkan di embernya pakai kawat. Masukkan kawat ke dalam lubang yang sudah dibuat di ember
kemudian lubang di plastik itu ya, gelas plastiknya bisa gantung ya, pakai kawat. Kaitkan kawat dan gelas plastik tersebut ke ember melalui lubang yang sudah dibuat dengan tang. Dikaitkan menggunakan tang. Lakukan hingga semua gelas memiliki bagian dalam ember. Isi gelas plastik dengan arang batok kelapa hingga 50-80% gelas, jadi tidak sampai penuh gelasnya. Separuh sampai 80%. Isi air ke dalam ember sebanyak 60 liter. Ini untuk ember yang 80 liter ya. Kita isi 60 liter. Kemudian diamkan selama 1-2 hari. Ini maksudnya agar airnya itu, barangkali kalau kita pakai air ledeng itu ada favoritnya atau bahan-bahan yang berbahaya bagi ikan itu bisa menguap dengan sendirinya. Ya, kita diangkat dulu, jadi jangan langsung misalkan kita pakai air ledeng, kita masukkan di ember, setelah itu dari itu juga ikannya kita masukkan. Jangan dibiarkan dulu antara 1, 2, bahkan sampai 3 hari. Kalau saya 3 hari, jadi 3 hari. Tadi pada hari pertama saya masukkan garam 1,5 sendok, ya, garam dapur untuk ya membasmi penyakit. Barangkali di airnya itu ada bibit penyakitnya, harapannya dengan garam itu mereka bisa berkurang. Lalu kita diamkan 1-3 hari. Kalau sudah kita diamkan selama itu, media kolom ember sudah siap untuk dimasuki bibit lele. Jadi hari ini kita siapkan airnya, 3 hari kemudian baru kita masukkan lelenya. Jadi tidak suatu hari itu selesai. Harapannya airnya yang untuk media budidaya itu sudah siap dan lelenya begitu masuk juga tidak masalah. Sekarang pemeliharaannya, letakkan ember di tempat terkena matahari maksimal. Walaupun di lahan yang terbatas, silakan dicari lokasi yang terkena sinar matahari, yaitu di sinilah dia ditaruh. Karena selain lele itu kan karena ada tanaman itu kan butuh matahari ya, untuk fotosintesis, untuk pertumbuhan dia. Kalau tidak terkena matahari, ya nanti tumbuhnya tidak maksimal. Berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 2-3 kali dengan waktu yang tetap. Ukuran pakan ikan itu kan macam-macam, ada yang bentuknya pung, ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili. Nanti Anda menyesuaikan dengan ikan yang dipelihara. Kalau ikannya kecil ya peletnya ukuran yang kecil, jangan sampai ikan yang kecil peletnya besar, nanti peletnya nggak masuk ke mulut ikan. Lele memang kelihatan mulutnya lebar ya, tapi terbukanya kan sedikit ya. Hanya lebar, tapi terbukanya sedikit. Jadi diusahakan ukuran dari pakannya itu lebih kecil dari bukaan mulutnya lele itu. Sesuai ukuran. Kalau ikannya lelenya ukuran kecil, pakannya yang kecil. Tapi kalau untuk di ember, harapannya itu lelenya yang ukurannya sudah besar ya, misalkan ya antara 10-12 cm untuk remaja. Harapannya dia lebih bisa beradaptasi dengan bagus di media air yang ada di ember, karena di media di ember itu kan tidak terlalu banyak airnya, tidak luas, yang tidak stres saja. Kalau ikan yang masih kecil stres, harapan untuk hidupnya kecil. Tapi kalau ikan yang sudah besar kita masukkan ke situ, harapannya dia lebih bisa untuk bertahan. Sekenyangnya, artinya kalau kelihatan sudah lambat respon untuk memakannya ya berhenti. Walaupun kalau standar hitungannya ada, misalnya kita pakai food rate-nya 3% dari berat total lele yang ada. Taruhlah kita menebar 10 ekor lele misalnya, dan 1 ekornya beratnya 10 gram, berarti
Jadi kan di situ ada 10 kali 10 100 gram totalnya. Kita pakai 3%, kita hanya 3 gram untuk 1 hari. Kalau pakainya 2 kali berarti yang 3 gram itu dibagi 2. Sekali kasih makan 1,5 gram. Pakai yang selanjutnya 1,5 gram. Kalau 3 kali berarti kasih makannya setiap kali kasih makan 1 gram. Waktunya diusahakan tetap pagi memberi makan jam 7, ya besok jam 7 lagi ya. Karena nanti lele akan terbiasa. Nanti tahunya jam 7 ternyata lewat, nanti dia akan turun lagi, nafsu makannya akan berkurang. Usahakan jamnya tetap. Nanti kalau sore misalkan jam 7 lagi, 7 malam, jam 7 malam lagi. Antara 2 sampai 3 kali. Kalau ikannya masih kecil, ya bisalah 3 kali. Jadi sedikit tapi sering. Tapi sekenyangnya. Kalau ikannya masih kecil, nanti peletnya kita rendam dulu. Jadi jangan dalam keadaan keringnya. Soalnya pelet itu kan kering. Nanti kalau kena air, dia akan mengembang. Jangan sampai mengembangnya di dalam perutnya lele. Khawatirnya nanti khususnya nggak kuat, dia pecah. Nanti mati lelenya. Tapi kalau lelenya masih kecil, usahakan nanti pakannya direndam dulu dan dicipratin air lah, biar dia mengembang di luar, baru kita kasih. Tapi kalau lelenya sudah besar, nggak masalah, bisa langsung. Itu untuk ikan ya. Kalau untuk tanamannya, karena tidak terlalu banyak, bisa dilakukan dengan manual. Perhatikan bila ada kutu di dalam kantong, segera buang daun atau batangnya. Memisahkan ikan yang terkena penyakit seperti jamur. Kalau kita pakai ikan lele, kalau kelihatan sudah sudah sakit sekali lagi, itu lebih baik kita pisahkan. Kalau diobati juga susah. Ya, ikan kalau sudah sakit ya susah, yang penting kita pisahkan agar tidak menular sama yang lain. Apabila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, ikan menggantung, segera ganti air atau lakukan sipon. Ini biasanya kan ikan lele itu menggantung ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia kekenyangan, yang kedua dia sakit karena air di bawahnya sudah tidak bagus, makanya dia naik ke atas. Karena kalau di bawah dia tidak bisa, karena airnya terlalu kotor, terlalu bau. Jadi ikan ini kan NH3 dan H2S itu bersifat reaksun bagi dia, maka ikan akan naik. Kalau naik, ya itu segera, itu tanda-tandanya itu. Naiknya kalau bukan karena habis makan, berarti dia kondisi air di bawahnya itu tidak bagus. Jadi harus segera diganti. Kalau tidak bisa diganti semuanya, ya disipon. Air bawahnya itu diambil. Diambil, bisa pakai gravitasi, tidak bisa kita kasih keran di embernya, agar air bawahnya itu keluar dan kotorannya. Nah ini airnya itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, itu yang tadi di atas ya, yang sebagai pupuk. Kalau bagi tanaman NH3, H2S, N-nya terutama itu bisa untuk pertumbuhannya tanaman. Tapi kalau dalam bentuk NH3, amoniak ya, sama H2S untuk ikan itu bersifat reaktif. Segera diganti airnya atau disipon, lalu kita tambah dengan air yang baru. Ganti air biasanya 10-14 hari sekali. Untuk penyedotan 5-8 liter, bisa lebih atau keseluruhan bila perlu. Ganti dengan air bersih. Ini teorinya 10-14 hari. Prakteknya yang saya lakukan adalah tiap pagi dan malam. Tiap pagi dan malam saya berusaha agar airnya itu selalu bersih bukan berarti jernih ya, maksudnya tidak ada sisa pakan atau sisa kotoran. Kenapa pagi itu kan
kondisi oksigen di dalam air itu masih rendah ya, karena tidak ada sinar matahari. Plankton yang di ember air di ember itu tidak melakukan produksi oksigen, padahal dalam satu malam itu lele juga butuh oksigen. Nanti ada sisa pakan dan kotoran yang akan terurai juga butuh oksigen oleh bakteri, terjadi persaingan di situ. Atau untuk mengurangi persaingan, kita buang kotoran sama sisa pakannya, kita ganti dengan air yang baru, harapannya di situ ada penambahan oksigen, jadi lelenya tidak stres. Dan malam juga, kenapa malam? Karena ya itu tadi sudah tidak ada produksi oksigen lagi di air. Jadi untuk mengurangi persaingan kita buang dulu. Jadi sebelum lelenya istirahat lah itu ya, kita bersihkan dulu tempatnya. Panen ikan lele. Normalnya ikan lele dapat dilakukan panen dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau dia sudah berumur 2 bulan atau 60 hari, harapannya sudah berukuran 12 atau 10 ekor per kilo ya. Itu bisa kita panen. Catatannya kan ada bila benih bagus dan pakannya baik. Bahkan ikan itu kan banyak jenisnya. Untuk lele, walaupun ada banyak orang yang menganggap lele itu bisa hidup di media air seperti apapun, bisa makan apa saja lele itu. Tapi dalam kenyataannya lele itu kan karnivor ya sebenarnya. Jadi bukan pemakan tumbuhan, karena ususnya pendek, dia pemakan hewan. Sebagai predator lele itu, karena predator pemakan hewan, dia membutuhkan protein yang tinggi. Untuk lele, kalau Anda mau beli pakan lele, diusahakan yang proteinnya di atas 30%. Nah, 30%. Kalau di bawah itu, pertumbuhannya akan kurang. Kurang. Harganya ya lebih mahal. Semakin tinggi protein, semakin mahal harganya. Protein di pakan itu banyak, ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 30%. Kita ambil yang 30%. Perlu diketahui tingkat bertahan hidup atau survival rate-nya ikan lele itu 40-100%. Jadi kalau kondisinya tidak bagus ya kita tebar 20, mungkin tinggal 10, mungkin tinggal 5 ya. Kalau tidak bagus kondisi airnya, kalau benihnya juga tidak bagus ya bisa tinggal separuh atau mungkin habis semua, atau bila 100%. Itu catatannya bila benihnya bagus, media airnya bagus, pakannya bagus, tidak bisa lah kita tebar 10, nanti kita panen juga 10. Cara panennya gimana? Yaitu diserot atau dihabiskan airnya. Ini tentang budidaya yang saya lihat di media online ya. Itu kalau yang di bawah itu ada, nah itu yang nanti kita coba untuk praktek, dia tidak pakai tutup, langsung kita candarkan dari situ. Ya, lanjutkan. Nah ini ada yang melakukan diversifikasi produk. Jadi kampungnya itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, itu dibuat keripik kayak gitu, dibuat keripik kampung, dan akhirnya itu yang dipasarkan sama dia. Lanjut. Nah, karena ini tadi judulnya wirausaha muda, ya. Berarti kan Anda semua di sini kan calon-calon wirausaha atau sudah menjadi wirausaha, sudah banyak usaha, masih sekolah, sudah punya usaha, sekolah ya, calon wirausaha ya. Ini ada quote yang bagus dari Warren Buffett nih. Investasi harus rasional. Jika kita tidak memahami, jangan melakukannya. Nah, karena matriks sekarang adalah bentuk gambar.
Kita harus memahami dulu body dumpernya. Kalau kita tidak paham terus mau coba body dumper, ya, bisa. Ya. Jadi kita harus pahami dulu, baru nanti bisa kita lakukan. Poin selanjutnya dari Warren Buffett adalah peraturan pertama jangan kalah. Peraturan kedua jangan lupa. Dihancurkan. Itu udah berbesar. Memindahkan. Pakai media tanam yang kita beli di itu toko-toko bunga itu. Iya. Soalnya kalau hanya mengandalkan ini bisa tumbuh bisa, tapi besar nggak bisa. Kan nutrisinya kurang. Kalau teknik B ya medianya itu. Ada tambahan nutrisi ya tahu dengan tanggung. Maksudnya perlu dikasih apa supaya subur kayak gitu. Cair. Sebenarnya kan di air ini juga sudah tidak mungkin semua kotoran sama sisa kotoran. Tapi yang permukaannya kotorannya sudah terjatuh ke bawah, itu saya sudah tidak. Sebenarnya kalau menanjak sehari juga bisa. Kalau masih kenyangnya ya sama. Nanti baru masuk. Ya, mungkin nggak apa-apa ya. Air hujan kalau ada itu di pH-nya terlalu stop run ya, bisa pakai stop run, bisa pakai run ya. Karena kenapa pakai stop run dia lebih gede keluarnya. Iya, lebih cepat. Oh ya, harapannya kan semuanya lebih cepat keluar. Nanti di dalamnya, nanti di sini, misalnya juga kita kasih paralon di sini. Nanti ini kita lubangi, apalah terserah. Lubangnya harapannya nanti kotorannya itu masuknya lewat sini, nggak bisa pakai. Tapi ini ditutup ya, tutup nanti barangkali nantinya permisi sih lewat sini. Betul. Nanti malah nggak bisa masuk itu semua. Kalau masuk masih kecil. Jalan-jalan dulu. Malam mingguan ya Pak ya? Dikurangi pakai susah kan. Terserah Iya, untuk mengantisipasi barangkali masuk bisa keluar lagi. enggak, ini kan untuk membuang kotoran bumi, sedot kotorannya kan taruh di bawah ini, di bawah situ nanti di luar. Ya. Kayak modelnya itu nggak kayak toren air lah. Iya, kayak bikin orang itu. Ya betul. Kalau naik. Jadi nanti kalau kita, yang saya ngomong saya gitu, kalau tiap pagi sama mama saya buang ke lewat sini. Oh, gitu. Nanti di sini bisa pakai toler lah. Nanti masuk ke
naik di atas nanti ketikanya udah mau turun Iya. saya kan lebih pintar cerdas. Dari sana penjelasan dari karakter di luar. akhirnya kan masuk Ini kan pernah kapur. oh iya Pak RT Karakternya nih ngomong. Singkanya mau teori ini dipasang sensor jadi siji kan penting tak oh di Toba 1 kan